Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7, belum yakin perasaan seperti apa. Ia tahu kalau Rion berasal dari kalangan atas dan tidak ingin sampai Liliana mendapatkan masalah. Karena kurangnya informasi tentang gadis itu bagi Rion. Rion mengangguk. Saya akan terima persyaratan Anda, ini juga demi Lukas. Dan saya tahu kalau Liliana adalah gadis baik-baik. Saya berjanji sebisa mungkin selama dia bekerja di bawah nama saya, akan saya pastikan keamanannya. Ucap Rion. Senyum Robert terulas di wajah dengan garis usia yang tak bisa dibohongi tersebut. Bukankah tadi Anda bilang, Liliana juga harus dijauhkan dari api? Tanya Rion kembali ketika ia mengingat poin yang disebutkan oleh Robert sebagai persyaratan. Lily kehilangan ibu dan adiknya dalam kecelakaan. Mobil yang dikendarai ibunya terbalik karena menghindari mobil yang hilang kendali dari lawan arah. Lily terpental keluar tapi ibu dan adiknya masih terjebak di dalam mobil, lalu mobil itu meledak. Terbakar abis di depan mata Lily saat gadis itu berusia 10 tahun. Sejak saat itu setiap kali dia melihat api yang cukup besar, dia akan kalut. Jawab Robert yang lagi-lagi harus membuka kenangan pahit padahal selama ini telah ia simpan rapat di ingatannya. Oh Gad, kenapa kau sungguh kejam dengan gadis itu? Batin Rion menjerit ketika ia harus mendengar dua kasus mengerikan tentang Liliana LaRosa. Bertanya-tanya kenapa Tuhan menghukum gadis itu dengan begitu menyedihkan, bahkan meninggalkan sisa yang tak dapat dihapuskan. Trauma yang permanen seumur hidup. Anda satu-satunya yang mendengar tentang Lily sekarang. Saya harap Anda menjaga Lily dengan baik seperti janji Anda. Dia gadis baik, penuh kasih sayang. Ia selalu suka dengan anak-anak seperti Lukas karena ia telah kehilangan adiknya yang seusia dengan Lukas. Saya harap Anda tidak menyakitinya, dia sudah cukup menderita selama ini. Jika Anda tidak membutuhkannya lagi suatu hari nanti, kembalikan dia dengan cara baik-baik ke saya seperti Anda meminta izin dengan cara baik-baik pula. Kata Robert yang kini melembut, raut wajahnya tak lagi sesedih sebelumnya. Walau sirat khawatir masih memenuhi netra senada dengan milik Lily, saya akan menjaganya dengan baik. Ucapan Anda terdengar seolah aku sedang melamar anak Anda, Sir. Canda Rion untuk mencairkan suasana. Robert tertawa kecil mendengar penuturan dari Rion barusan. Saya berani bertaruh kalau Anda datang ke sini bukan hanya karena Anda menginginkan Lily sebagai pengasuh Lukas. Tapi Anda memiliki ketertarikan dengan Lily, benar? Tebak Robert. Netra Rion sedikit membulat, terkejut ketika Robert bisa mengatakan hal seperti itu. Dan hal itu benar, walau Rion masih belum yakin apa yang ia rasakan saat ini terhadap gadis itu. Apakah tertarik karena hawa nafsu atau karena murni dari hatinya? Rion belum bisa memberikan jawaban. Menurut Anda kenapa saya menceritakan tentang masa lalu Lily, padahal jelas Anda orang asing bagi saya? Walau Anda bilang ingin mempekerjakan Lily sebagai pengasuh Lukas, tidak perlu saya beritahu apa yang terjadi tentang Lilyku sedetail itu kepada Anda. Lagi pula jika Anda ingin sekedar mempekerjakan Lily sebagai pengasuh Luka dan bekerja dari rumah,
Anda tidak perlu repot-repot datang ke sini dan menemui saya langsung, kan? Jika bukan karena tertarik dengan Lily, sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan. Simpul Robert dengan senyum yang sejak tadi mengembang di wajahnya. Rion tertangkap basah semudah itu ternyata. Bagaimana Anda bisa tahu semudah itu? Tanya Rion. Aku seorang ayah, dan aku akan selalu tahu mana yang tertarik dengan puteriku, mana yang tidak. Mana yang serius, mana yang sekedar main-main, jawab Robert. Saya memang tertarik dengan puteri Anda, tapi belum yakin perasaan seperti apa. Saya hanyalah duda anak satu yang sudah lama tidak berinteraksi sedekat ini dengan perempuan. Anda pasti paham, tapi saya berjanji untuk tidak menyakiti Liliana seperti yang Anda minta. Tidak akan melakukan hal yang tidak gadis itu inginkan. Sebisa mungkin saya akan melindunginya dan tidak memaksa kehendak saya terhadapnya. Saya juga seorang ayah, jadi paham bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada anak. Ucap Robert tulus. Robert mengangguk, tahu kalau apa yang dikatakan oleh pria di hadapannya ini bukanlah sekedar omong kosong. Saya rasa itu saja yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Liliana mungkin akan membicarakan hal ini kepada Anda. Rion menyudahi pembicaraannya, mengingat ia pun harus segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang masih menumpuk. Dan satu lagi, pastikan untuk merahasiakan tentang obrolan kita mengenai Lily hari ini. Anggap Anda tidak tahu tentang Lily. Sampai mungkin ketika kalian berdua sudah cukup dekat untuk saling terbuka satu sama lain. Pinta Robert. Pasti, saya mengerti maksud Anda. Saya juga tidak ingin membuat Lily tidak nyaman saat tahu kalau saya tahu tentang masa lalunya. Terima kasih sudah memberitahu saya tentang Lily, balas Rion. Robert mengangguk. Ia mengantarkan Rion menuju pintu masuk. Ketika pria itu pamit untuk segera kembali ke kantor dan melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya candaanmu dulu, sekarang benar-benar terjadi, Ferdinand. Aku tidak menyangka kalau Tuhan akan mempertemukan mereka berdua dengan cara seperti ini. Ketika keduanya saling membutuhkan, ucap Robert saat melihat mobil hitam milik Rion melesat pergi. Robert mengingat orang yang menjadi teman baiknya, orang yang telah lama tidak ia temui. Dan mungkin akan ia temui segera walau entah kapan. Benar-benar tak menyangka kalau ungkapan dunia sesempit itu adalah benar. Rion tidak pernah tahu kalau gadis bernama Liliana merupakan pekerja keras ketika di kantor. Tak pernah mengira kalau gadis itu begitu cekatan dengan apa yang dikerjakan. Ia bahkan tak menyembunyikan kekagumannya. Ketika tahu bahwa gadis itu dapat menempati posisi wakil ketua departemen khusus di perusahaan miliknya ini. Sehebat apa sebenarnya Lily hingga mampu membuat Franz sang ketua departemen khusus. Bisa memberikan posisi penting tersebut ke gadis yang bahkan belum ada 2 tahun bekerja di perusahaan sekelas Lorenzo. Mengingat betapa ketat dan menuntutnya Franz, salah satu orang kepercayaan Rion dalam mengembangkan perusahaan. Tidak sadarkah dia kalau ini sudah sangat malam? Gumam Rion yang berdiri di depan pintu kaca, mengamati Liliana yang masih bekerja sendirian di dalam sana. Niat Rion hanya ingin melihat-lihat departemen sistem perusahaan.
karena sudah lama sekali sejak terakhir ia melihat dan mengamati teritori ini. Namun siapa sangka Rion justru mendapati gadis yang tak lagi asing untuknya itu. Ternyata masih bekerja ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam. "Kenapa kau berdiri di sana seperti patung, Rion?" Suara familiar untuk sang empunya tak membuat Rion mengalihkan pandangan. Dari gadis yang sibuk dengan kegiatan codingnya di dalam sana. "Kenapa dia masih bekerja sedangkan yang lain sudah pulang, Franz?" Tanya Rion pada sang ketua departemen khusus sekaligus teman baiknya sejak kuliah. Franz melihat ke dalam ruangan dan tersenyum saat tahu siapa yang dibicarakan. "Ah, dia memang suka seperti itu. Dia tidak akan berhenti sebelum yang dia kerjakan selesai," jawab Franz. "Kudengar dia adalah wakil ketua departemen khusus. Bagaimana bisa kau memberikan posisi itu ke gadis muda yang bahkan belum ada 2 tahun bekerja di sini?" Tanya Rion lagi, ingin tahu lebih banyak tentang gadis di dalam ruangan itu. Dia jenius, tapi problem solving dia luar biasa. Itu yang membuatku berani menempatkannya di posisi penting itu. Kini Franz berdiri di samping Rion, sama-sama memerhatikan bagaimana Liliana bekerja di balik komputernya. "Apa pernah terjadi sesuatu dan dia ikut andil? Alasan kenapa kau menjadikannya wakil ketua?" Tanya Rion lagi. Franz mengangguk. "Sistem perusahaan kita pernah dibobol oleh orang tak dikenal sekitar 8 bulan lalu. Semua sistem perusahaan kacau, tidak bisa diakses, dan terlebih lagi semua data perusahaan nyaris dicuri saat itu. Aku sendiri bahkan kewalahan untuk menggagalkan penyerangan itu. Dan saat semua panik, Lily melakukan serangan balik dan menggagalkan serangan ke perusahaan dengan virus buatannya sendiri. Aku masih merinding setiap kali mengingat hal itu." Jawabnya, "Serangan cyber dari luar kau bilang?" "Jangan bilang serangan yang kau laporkan waktu itu, yang kau bilang telah menangkap pelakunya." Rion terkejut dengan informasi yang barusan ia dengar. Benar, dan Lily juga yang menemukan pelakunya, bahkan mendapatkan foto pria itu yang duduk di depan layar komputernya. Ada nada penuh kekaguman dan bangga pada wajah Franz, seolah sedang membanggakan orang yang penting untuknya. Bagaimana caranya? Rion seolah kehilangan kata sekarang. Hacking, gadis itu seorang hacker profesional. Bahkan jika mau, dia bisa bekerja di instansi pemerintahan dengan sangat mudah. Atau perusahaan Google dengan kemampuannya itu. Kata Franz, sedikit menyayangkan kalau gadis sehebat Lily harus tenggelam dalam perusahaan ini. Walau perusahaan Lorenzo salah satu perusahaan paling berpengaruh di perekonomian Amerika hingga luar negeri. Abis sudah kata yang bisa Rion keluarkan untuk mengomentari atau bertanya tentang seorang Liliana LaRosa. Tak pernah menyangka kalau gadis itu bisa sehebat itu. Mengingat sang gadis memiliki masa lalu yang luar biasa kelam dan traumatik yang tak bisa diremehkan. Dapat berdiri dan menjadi orang hebat seperti itu benar-benar hal luar biasa. Franz, ada sesuatu yang akan kusampaikan padamu tentang Liliana. Kata Rion serius. Ia datang ke departemen ini tujuan sebenarnya adalah memang akan mengatakan tentang kepindahan Lily untuk bekerja di rumah.
Apa? Tuntut Franz, pria bermata biru dengan rambut pirang gelap itu. Kini ikut menatap temannya dengan ekspresi sama seriusnya. Aku akan memindahkan Liliana ke rumahku, dia akan bekerja dari rumah. Ucap Rion langsung to the point. Hah, Franz terkejut luar biasa dengan ucapan teman sekaligus atasannya itu. Mau tidak mau Rion menceritakan tentang apa yang terjadi, tentang Liliana dan Lukas. Franz tahu semua apa yang terjadi dalam hidup Rion, tentang pernikahannya. Kaburnya sang istri dengan pria lain, tentang Lukas dan segala masalah bocah itu. Terkadang Franz mengasihani bagaimana hancurnya keluarga kecil temannya itu. Kesulitannya menjaga sang buah hati sebagai single parent. Rion mungkin menjadi pria yang sukses dan bergelimangan harta. Namun kehidupan cinta pria itu benar-benar tidak pernah berujung baik. Dan semakin bertambahnya usia, Franz tahu kalau Rion mendambakan sosok yang bisa menemani hari-harinya. Jika itu yang telah kau putuskan, aku tidak dapat menentang. Lukas mungkin lebih membutuhkan Liliana dibandingkan perusahaan ini. Lagi pula masih ada aku yang siap menghandle bagian ini. Franz setuju dengan keputusan atasannya itu. Franz, menurutmu Lily orang yang seperti apa? Apakah dia gadis baik? Kau sudah mengenalnya selama setahun belakangan ini, jadi walau sedikit pasti tahu tentangnya. Aku hanya ingin memastikan saja. Rion kembali bertanya, bukan meragukan tentang apakah gadis itu baik atau tidak. Melainkan ia hanya ingin tahu tentang gadis itu dari berbagai sudut pandang. Dia gadis baik, seperti yang kau lihat dia rajin dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, walau dia sedikit tertutup dengan orang-orang sekitar. Ramah, tapi memilih untuk tidak terlalu dekat dengan siapapun. Khususnya pria, dia selalu menjaga jarak bahkan ketika untuk sekedar bicara. Tipe gadis pendiam, jawab Franz. Jawaban dari temannya itu membuat Rion kembali teringat akan obrolannya bersama ayah Lily. Traumatik gadis itu sepertinya tidak main-main. Bahkan ketika ia sudah menjadi orang sehebat itu, ia masih memiliki kelemahan yang tidak bisa dihilangkan. Kejadian gadis itu sekolah dulu sepertinya benar-benar mimpi buruk. Ia bahkan tidak berani membayangkan bagaimana hancurnya gadis itu di tahun-tahun awal setelah kejadian tersebut. Berpikir kalau Rion di posisi gadis itu, mungkin ia memilih mengakhiri hidupnya dibandingkan hidup dengan semua mimpi buruk atas pelecehan bejat itu. Ini membuktikan bahwa gadis itu jauh lebih kuat dibandingkan Rion. Rion masuk ke dalam ruangan setelah mengatakan kalau ia akan mengajak Lily untuk pulang sekarang kepada Franz. Kurasa ini sudah lewat dari jam kerja, Lilipat. Ucap Rion dengan senyum mengembang di wajah. Entah kenapa memanggil gadis itu dengan panggilan yang biasa digunakan oleh Lukas terdengar menyenangkan untuk Rion. Sontak gadis itu langsung memutar kursi berodanya. Melihat Rion dengan dahi berkerut walau segera ia hilangkan saat tahu siapa yang bicara. Pulang, ucap Rion lembut namun terkesan mutlak dan tidak dapat disanggah sama sekali. Tanggung, sedikit lagi, tolak Lily. No, kerjakan lagi besok. Aku sudah bertanya pada Franz kalau itu bukan pekerjaan yang dikejar deadline.
Jadi pulang sekarang, ucap Rion lagi dengan nada lebih memerintah. Dahi Lily berkerut, tidak senang dengan suruhan atasannya ini. Berhenti memasang wajah seperti itu, dan kemasi barangmu sekarang, little girl. Tidak ada penolakan, kata Rion ketika tahu kalau gadis itu sedang berusaha menolak lagi dan memasang wajah protes. Baik, jawab Lily akhirnya, tahu kalau ia tidak akan menang walau berdebat. Dan ia terkejut ketika melihat jam di komputernya. Tidak sadar kalau jam sudah menunjukkan pukul jam 9 lewat. Good girl, ucap Rion dengan senyum penuh kemenangan. Lily benar-benar tidak berkutik ketika Rion sungguh menungguinya mengemasi barang. Tahu kalau mungkin Lily akan kembali melanjutkan pekerjaannya jika ditinggal begitu saja. Lily, panggil Rion ketika gadis itu hendak keluar dari ruangannya. Ya, sahut Lily yang melihat kembali ke arah Rion. Siapkan barang-barangmu, dalam 3 hari lagi kau akan tinggal di rumahku. Aku juga sudah bicara dan meminta izin dari ayahmu dan beliau mengizinkan. Franz, ketua departemenmu juga sudah setuju tadi. Jadi selama 3 hari siapkan saja barang-barangmu dan kau akan pindah. Aku akan menjemputmu, kata Rion dengan senyum lebar yang terulas begitu indah di paras tampannya itu. Apa? Bersambung.